Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Meriana, CGP Angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Benagat, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Tapi kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya, Ibu Nurbaiti SPD. Beliau adalah guru bahasa Indonesia di SMK Negeri 1 Benagat. Waalaikumsalam Bu, apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Ibu apa kabar? Alhamdulillah sehat juga. Semoga kita selalu diberi kesehatan ya Bu. Amin. Kemarin kalau nggak salah Ibu ngomong mau disupervisi kan? Oh iya Bu, besok Bu kalau tidak salah. Ya, kan hari Senin nih. Ya. Kita mau supervisi, kemarin kata Ibu Nur mau Selasa gitu Iya. ya. Nah, jadi Bu Nur di sini saya jelaskan dikit bahwa sebelum kita supervisi, saya akan mengadakan supervisi dulu. Ada beberapa pertanyaan nanti yang akan saya berikan kepada Bu Nur. Oh iya Bu. Mohon dijawab, kemudian nanti akan dijelaskan ya bagaimana nanti apa yang dijawab nanti ya Bu ya. Oke Bu ya, Iya, Bu. paham Bu ya? Iya, Oke. Baiklah Bu, untuk menghemat waktu lah ya, mari kita mulai ya dengan berbagai pertanyaan yang saya ajukan. Ini Bu, di dalam supervisi nanti kan Ibu pasti menerapkan RPP ya, rencana pelaksanaan pembelajaran Ibu kan, gitu kan. Nah rencananya tuh di RPP itu pasti ada tujuan kan. Nah coba Bu tolong disebutkan dulu apa tujuan pembelajaran Ibu nantinya. Tujuan pembelajaran saya besok yang akan disupervisi ya Bu ya. Ini tujuannya peserta didik itu dapat menuliskan kembali informasi dalam teks eksplanasi yang dibaca siswa tersebut. Oke, berarti menuliskan kembali ya Bu, menuliskan kembali teks eksplanasi. Ya. Oh, berarti Ibu akan memberikan materi tentang teks eksplanasi. Ya. Ibu bisa menjelaskan dikit apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi itu Bu, ini teks eksplanasi teks yang sebenarnya terjadi Bu, seperti contohnya Bu ya, banjir, longsor, gunung meletus, itu termasuk. Oh gitu ya, oke. Nanti jadi teks eksplanasi itu yang akan dijelaskan kan, Ya. dan peserta didik dapat menuliskan kembali ya apa-apa informasi yang sudah didapatnya dari teks tersebut ya. Ya. Oke. Nah di dalam tujuan pembelajaran itu pasti ada pengembangan yang akan Ibu tuju gitu ya. Nah, kira-kira menurut Ibu area pengembangan yang di mana atau yang bagaimana? Nah, di sini nanti peserta didik itu berdasarkan dengan tujuan ya Bu ya. Ya. Kita kembangkan dari tujuannya, berarti peserta didik itu dapat menuliskan kembali ya informasi yang telah mereka baca, telah mereka pahami, lalu mereka menuliskan kembali. Menuliskan kembali. Nanti kita sediakan LKPD juga Bu. LKPD juga di situ disediakan. Contoh teks juga kita sediakan. Mereka hanya membaca, menulis, setelah itu tutup teksnya, lalu mereka bercerita ulang, bisa dikatakan bercerita ulang. Oh gitu ya, berarti anak-anak itu nanti peserta didik itu nanti diminta untuk membaca dulu ya, gitu ya. Jadi teks eksplanasi itu disediakan ataupun mereka mencari sendiri nanti ya, gitu ya. Oke lah Bu ya. Kemudian di dalam pengembangan itu yang akan Ibu capai itu pengembangan itu, nah ini kan pasti ada strategi yang akan Ibu terapkan ya kan, supaya tidak menyimpang kemana-mana gitu kan. Nah menurut Ibu tuh bagaimana strategi yang diterapkan? Nah, besok dalam materi ini, dalam materi teks eksplanasi ini khusus untuk menuliskan kembali, saya pikir ini adalah paling cocok itu kita menggunakan strategi atau pendekatan Bu ya, itu PBL, problem based learning. Nah, di sini maka setelah mereka berdasarkan yang PBL ini tadi, strategi yang saya gunakan, mereka disuruh dulu membaca teksnya tadi Bu ya. Setelah mereka baca, mereka pahami dan juga mereka tuliskan ulang. Hanya menuliskan ulang, mereka tidak menciptakan. Nanti pada pertemuan berikutnya baru kita menggunakan yang metode atau strategi menggunakan PJBL Bu. Nah mereka untuk menghasilkan project. Untuk pertemuan berikutnya tadi. Oke, berarti di rencana pelaksanaan pembelajaran kali ini hanya menuliskan saja. Dari teks eksplanasi yang disediakan. Oke Bu, ya oke Bu, terima kasih Bu atas waktunya Bu ya. Nanti
kita ketemu besok Selasa Iya. ya di supervisi Ibu gitu ya. Mudah-mudahan nanti ketika supervisi nanti Ibu dapat melaksanakan semua rencana-rencana Ibu tadi. Ya terima kasih Bu, sampai Iya. jumpa kita di supervisi. Oke Bu, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Yakin baik? Yakin. Semangat? Semangat. Kalau sudah semangat, sebelum kita masukin materi kita pada hari ini, seperti biasa, sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita awali pertemuan kita pagi hari ini dengan baca doa. Tolong Erik baca dulu doanya. Bismillah. Sebelum melakukan pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Erik ya. Jadi sebelum kita belajar, rapikan dulu tempat duduknya. Rapikan dulu tempat duduk kalian, ya. Siapkan dulu diri kalian. Sembari Ibu absen. Ya, Ibu absen. Arisya, tulis, ciri-ciri, teks eksplanasi sudah kita pelajari minggu yang lalu. Mungkin mana ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Ada yang masih ingat? Oke, Fahmi, silakan. Teks eksplanasi adalah teks yang mengandung penjelasan tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa terjadi. Oke, bagus ya nak ya. Jadi kalian masih ingat bahwa teks eksplanasi itu adalah suatu teks, ya intinya itu teks yang menguraikan kejadian suatu peristiwa. Hari ini kita masih belajar tentang teks eksplanasi. Ini sudah duduk berdasarkan kelompok belum? Sudah. Berdasarkan kelompok yang kita bagi waktu minggu yang lalu. Iya. Berarti kalau ini bagus ya nak ya, kalau sudah tersusun berdasarkan kelompok yang memang sudah ada, sudah berikut minggu yang lalu. Di situ struktur kebahasaan teks eksplanasi itu ada 3. Yang pertama, identifikasi fenomena. Ya, identifikasi fenomena. Apa Bu yang dimaksud dengan identifikasi fenomena? Nah, identifikasi fenomena ini sama dengan pernyataan umum atau gambaran umum dari peristiwa itu. Ya. Yang kedua, ini ada rangkaian kejadian. Rangkaian kejadian itu maksudnya adalah sebab dan akibat dari peristiwa yang terjadi di dalam teks itu. Sebabnya apa dan akibatnya apa? Sama dengan kalau saya ini intinya, isi. Ya. Yang ketiga, interpretasi. Interpretasi itu sama dengan apa? Kesimpulan, ulasan dari identifikasi fenomena, dari rangkaian kejadian. Yang ketiga, kesimpulannya apa? Nah, berarti struktur kebahasaan teks eksplanasi itu ada 3. Bagaimana sampai sini paham? Paham. Paham? Paham. Kita lanjutkan yang selanjutnya. Nah, selanjutnya materi kita selanjutnya kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Coba baca dulu, bantu Ibu. Luri mana Luri? Luri baca dulu Luri. Apa yang dimaksudkan kaidah kebahasaan teks eksplanasi itu? Kaidah teks kebahasaan eksplorasi yang pertama, isi teks berdasarkan fakta yang sebenarnya terjadi. Hal ini termasuk fakta.
Yang kedua, banyak memakai konjungsi kausalitas atau sebab akibat seperti sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, sehingga, dan seterusnya. Yang ketiga, banyak menggunakan kata ganti berwujud kata benda dan kata bukan, kata ganti orang seperti demonstrasi, banjir, gempa, gerhana, embrio, dan lain sebagainya. Kerjakan dari sekarang. Silakan. Iya, nama kelompok, nama kamu percepat tadi. Kedua, nama kelompoknya, kelas ini bersangka, terus yang ini strukturnya kan struktur bahasa teks ekspresi. Satu, ini kan apa? Nah, nanti langsung jelaskan di bawahnya informasinya apa. Hasil diskusi kami yang dalam hal ini yang akan dibacakan oleh teman kita X. Kesimpulan materi kita hari ini khusus untuk menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi itu khusus dalam hal ini adalah teks eksplanasi bahaya LGBT. Ya, kita menemukan 3 unsur, 3 struktur kebahasaan. Yang pertama, identifikasi fenomena. Yang kedua, rangkaian kejadian. Yang ketiga, interpretasi. Itu kesimpulan materi kita hari ini. Nah, Ibu tanya, bagaimana untuk hari ini? Bisa dipahami? Bisa. Assalamualaikum Bu Nur. Apa kabar Bu Nur? Alhamdulillah baik. Kembali lagi kita bertemu ya. Oh iya Bu. Kemarin kita sudah supervisi. Malah hari Senin kita pra. Selasa kita supervisi gitu ya. Nah, sekarang kita mau pasca supervisi. Iya. Jadi apa yang sudah di dalam proses pembelajaran Ibu Nur sudah menerapkannya, maka saat sekarang ini kita akan mengadakan pasca supervisi dan kita akan refleksi bagaimana proses pembelajaran Bu Nur kemarin. Oke ya Bu ya, siap ya Bu? Siap. Oke, baik Bu. Di dalam proses pembelajaran kemarin Bu Nur ya, menurut Bu Nur sendiri ya, ini refleksi ya tentang refleksi kita ya. Menurut Bu Nur sendiri bagaimana refleksi pembelajaran Ibu kemarin? Kemarin Bu ya, pada saat pelaksanaan supervisi itu proses pembelajarannya alhamdulillah saya sudah melaksanakan seluruh rangkaian sesuai dengan rencana pembelajaran. Yaitu kemarin itu tentang teks eksplanasi. Iya, alhamdulillah lancar. Jadi kemarin alhamdulillah Ibu sudah menjalani proses pembelajaran dengan sangat baik, dan saya juga sudah melihat sendiri bagaimana Ibu kemarin berproses dalam pembelajaran. Apa yang menjadi tujuan pembelajaran Ibu itu sudah dapat tercapai di proses pembelajaran kemarin. Oke. Tetapi Bu, apakah di dalam proses pembelajaran kemarin Ibu ada kendala atau bagaimana? Ada cerita sedikit atau bagaimana lah yang bisa kita bahas di sini? Nah, kemarin itu Bu ya, pada saat kita menyampaikan materi, setelah itu kita menjelaskan dan juga prosesnya kita di situ kan akhirnya kan kita untuk melihat hasil. Kita kemarin kan membagikan LKPD, ternyata hasil dari LKPD itu ada salah satu siswa Bu. Salah satu siswa. Siswa tidak perlu disebutkan ya Bu ya namanya. Saya juga sudah lihat itu hasilnya pada saat hasil akhir menuliskan kembali teks yang sudah dibaca itu belum mencapai KKM, bisa dikatakan belum mencapai KKM-nya, belum tuntas bisa dikatakan seperti itu Bu. Oh gitu belum. Jadi siswa tersebut tidak bisa atau belum bisa atau bagaimana di dalam menuangkan apa yang sudah menjadi tujuan pembelajaran Ibu. Nah di sini kemarin tuh kalau seandainya dalam proses materinya mungkin katanya sudah paham Bu ya. Sudah paham. Di sini kendalanya juga belum tahu juga Bu, apakah dia memang dia tidak fokus. Kemarin itu kan kita disuruh membaca ya Bu ya. Sudah baca itu kan kemarin kita menuangkan kembali apa yang sudah dia baca. Nah pada saat itu hasilnya di LKPD itu belum mewakili keseluruhan cerita itu. Oh gitu. Jadi
anak tersebut tidak secara utuh ya, tidak Iya. secara utuh menuangkan kembali isi dari teks tersebut ya. Berarti anak tersebut sudah agak bisa-bisa dikit lah Agak gitu bisa, ya. ya. Oke. Bagus juga itu ya Bu ya, suatu permasalahan di proses pembelajaran, tetapi nantinya pasti akan ada jalan keluarnya ya. Iya. Nah, menurut Ibu sendiri strategi apa yang akan Ibu kembangkan terhadap yang permasalahan seperti itu? Nah, kemarin berdasarkan hasil itu kemarin, makanya saya tawarkan, bisa dikatakan tawarkan kepada siswa yang bersangkutan, saya suruh mengulas lagi Mengulas materi lagi. kemarin itu apa dan bagaimana, suruh latihan lagi Bu. Nah, tergantung dengan menggunakan media yang dia minati Bu, yang menarik bagi dia. Kemarin kan kita menggunakan LKPD ya Bu ya, dengan buku. Bisa jadi dia menggunakan media yang dia minati seperti melalui Google bisa, melihat contoh-contoh dari YouTube juga dia bisa. Saya tambahkan seperti itu, dan kemungkinan nanti kita tunggu lagi pengembangannya seperti apa. Laporannya juga. Tetap dipantau ya Bu ya. Tetap dipantau. Oke. Berarti kalau saya telusuri dari pembicaraan Ibu ini tadi, berarti anak yang kurang paham tadi itu akan Ibu bimbing ya. Iya. Ibu bimbing walaupun anak tersebut tetap disuruh belajar di rumah, mengulas materi, kemudian memberikan kesempatan kepada anak tersebut untuk mengerjakannya dalam bentuk bakat dan minat sesuai kemampuan Iya. mereka dia sendiri gitu ya. Ya oke. Berarti anak tersebut tidak hanya fokus mengerjakan apa yang sesuai di LKPD Ibu gitu ya. Iya. Sesuai dengan apa yang dia mau lah gitu ya, dia Iya. mau gitu ya. Tetap itu dipantau ya Bu. Ya, tetap dipantau Bu, karena selama ini dalam proses belajar mengajar itu anak itu aktif sebenarnya Bu. Oh gitu Nah, ya. pada saat dia menyerap materi, dia pada saat disuruh bertanya, dia selalu bertanya. Kalau kita mengajukan pertanyaan, dia bisa menjawab. Nah, kemarin itu pada saat kita mengajukan pertanyaan dia bisa menjawab, tetapi pada saat dia menceritakan ulang, Iya, itu yang iya. hasilnya. Nah, itu yang jadi kendalanya, apakah dia memang kurang minat untuk membaca itu tadi, Iya. atau bagaimana? Karena anak sekarang kan kadang-kadang tuh malas Iya, baca iya. panjang itu malas, maka mereka mungkin senangnya melihat di YouTube. Di YouTube Oke. ya banyak sekarang media ya. Iya, banyak media. Tidak hanya di YouTube ya. Iya. Ada juga melalui searching Google Iya, dan sebagainya bisa. itu. Ada berbagai aplikasi lah ya. Iya. Nah, iya boleh benar. Kemudian untuk pelaksanaan tindak lanjut ini sendiri Bu, menurut Ibu atau komitmen Ibu sendiri itu kapan akan dilaksanakan? Saya kasih target itu kan Bu ya, kemarin itu untuk perkembangannya kan besok Bu, kalau tidak ini hari Kamis kan ada kan di pelajaran bahasa Indonesia. Oh iya. Nah, jadi saya lihat perkembangannya itu besok ada. Mulai hari Kamis Ibu akan memantau anak tersebut ya gitu ya. Ya oke. Oke, baik sekali Ibu atas tindak lanjut yang akan dijalankan nanti ya. Tapi saya tetap mengingatkan Ibu bahwa dalam proses pembelajaran memang bagus kemarin, kemudian tapi ada permasalahan yang sedang Ibu hadapi satu ya. Ya tadi Ibu sudah jabarkan bahwa anak tersebut kurang memahami saja dan kurang utuh ya dalam menuliskan kembali isi informasi dari teks eksplanasi yang sudah dipelajari. Kemudian Ibu juga sudah membuat tindak lanjut atau rencana ke depannya ya, rencana aksi